Ya. Baik, Teus lahir dari keluarga miskin, bahkan kedua orang tua buta huruf, penuh perjuangan untuk bisa sekolah. Nah, waktu pertama masuk SD, katanya Teus ngomong bahasa Indonesianya kacau ya? Iya. Nggak bisa bahasa Indonesia? Tidak bisa. Emang selama ini pakai bahasa apa? Bahasa Wamena. Lalu apa yang terjadi waktu di SD nggak bisa berbahasa Indonesia? Jadi semenjak masuk kelas 1, saya dengan mau menyesuaikan diri dengan teman-teman yang lain tuh sulit sekali. Kadang saya minder, terus nanti saya berdiri jauh-jauh begitu karena saya tidak mengerti apa yang mereka bicara. Pernah sampai gara-gara ibu gurunya emosi dengan saya, dia tulis di depan, ini Teus bodok gitu kan. Terus? Jadi dia bilang, Teus kamu ke depan sini baca ini apa? Saya bilang IB, saya tidak mengerti ibu guru. Gitu aja. Nanti teman yang satunya setelah pulang baru dia kasih tahu. Bilang? Kau ini bagaimana? Tadi ibu guru bilang kau begini-begini, baru kau tidak marah ibu guru lagi. Dia bilang gitu. Tapi akhirnya lulus terbaik keempat ya di SD itu ya? Iya. Masuk di SMP, Teus. Biaya sekolah dari mana? Masuk di SMP, biaya sekolah dari orang tua. Karena terus kadang saya juga pulang sekolah tuh saya kerja, bantu guru. Jadi nanti kadang langsung mereka kasih uangnya ke orang tua. Jadi saling mendukung. Jadi kadang kalau orang tua tidak mampu, saya babat rumput halaman rumahnya guru. Terus kadang disuruh rapikan sengnya begitu, saya kerja, akhirnya dibantu dari situ. Nah, setelah tamat SMP, kok bisa meneruskan sekolah ke SMA? Ya, semenjak dari SD kelas 5, saya sudah didampingi dari Wahana Visi Indonesia. Di situ saya biasa dibantu buku, bolpen, untuk peralatan tulis. Jadi saat mulai dari SMP mau ke SMA itu sudah ada peringanan biaya dari pihak Wahana Visi Indonesia juga, terus ditambah dari orang tua juga. Akhirnya saya masuk di SMA. Oh, jadi biaya patungan begitu ya? Iya. Dan bisa sekolah di SMA. Iya. Nah, ini yang menarik. Jarak antara sekolah dan rumah itu katanya jauh waktu itu. Iya. Jadi berapa jauh? Kalau dari rumah di Pire 4 itu ke Swakarsa, itu nama kampung di mana saya SMA. Itu 20 kilo. Terus, jadi kalau dari rumah ke sekolah naik apa? Jadi saya harus bangun pagi-pagi, jam 3 sudah bangun, tunggu trek sawit, baru numpang trek sawit. Jadi nanti, 3 pagi? Iya, baru sampai jalan kaki lagi sekitar 5 kilo ke sekolah, baru nanti cuci muka, baru ganti seragam sekolah. Dan saya dengar untuk menyingkat jarak tadi, akhirnya numpang di rumah wakil Bupati. Iya. Kasih tempat untuk nginap. Iya, karena sebelumnya kakak-kakak tingkat saya juga sudah tinggal situ dari satu kampung. Jadi setelah kakak itu mereka lulus, saya juga tinggal di tempatnya mereka. Sewaktu tinggal di rumah wakil bupati, apa yang terjadi sampai rumah terbakar? Jadi awalnya karena biasanya saya bangun duluan, jadi nanti saya masak makanan untuk teman-teman yang lain. Jadi saat itu saya habis masak, terus saya mandi. Pas saya mau berangkat sekolah, saya bilang teman, nanti kalau kau mau pergi ke sekolah, nanti apinya kau kasih padam baru kau jalan, supaya karena rumahnya itu sudah tua. Jadi karena dikelilingi dengan triplex saja. Terus? Jadi teman itu dia lupa, dia cuma makan, habis mandi pakai pakaian, langsung pakaian sekolah, langsung dia ke sekolah. Jadi pas siang jam sudah mau pulang, kami main bola di halaman sekolah. Kita lihat ke langit begini, lihat begini. Iya. Ada asap hitam? Iya, ada asap hitam begini. Kita bilang, wih rumahnya siapa yang terbakar? Ternyata begini, tiba-tiba langsung trek polisi ada 4 langsung parkir depan sekolah. Terus langsung kepala sekolah panggil Teus, terus dengan nama-nama teman yang lain. Segera naik ke mobil polisi. Kita langsung tiba-tiba kaget. Saya tidak mau naik itu mobil polisi, saya lewat jalan potong langsung menuju ke tempat kejadian begini. Ternyata tetangga yang di samping rumah tuh selamatkan cuma jerigen 1 saja.
Jadi rumah rata dengan tanah. Ya rumahnya pakaian apa semua sudah habis. Wakil Bupati bagaimana? Jadi sebelumnya wakil bupatinya belum datang, jadi diinterogasi dengan polisi. Jadi tanya teman yang satu, teman itu dia menangis. Yang satu lagi menangis, akhirnya dia semua tunjuk saya. Tanya dia saya. Terus? Jadi, Teus jawab apa? ya, polisinya bilang, adik kenapa bisa sampai kayak begini? Saya bilang, bapak tadi pagi saya masak, terus saya suruh teman dong kasih padam api, tapi mereka tidak kasih mati. Terus bapak bupatinya, wakil bupati datang, dia bilang, mana yang tinggal ini? Ih, saya sudah takut situ, sudah. Dia pegang saya begini, dia bilang, adik kalau lain kali itu tinggal di orang perumah hati-hati ya. Cuma bilang begitu. Wah, baik sekali wakil bupati ya. Iya. Singkat kata, tamat SMA, Teus melanjutkan ke sekolah, ke perguruan tinggi. Iya. Nah, lagi-lagi pertanyaan saya, dengan kondisi ekonomi keluarga seperti itu, bagaimana Teus bisa melanjutkan sekolah sampai ke universitas? Saat itu dari SMA juga sama seperti SMP, jadi saya sudah terbiasa kerja dengan orang. Jadi kalau libur sempatkan waktu untuk babat lahan, terus biasanya aktif di gereja, jadi bersihkan halaman gereja itu. Akhirnya dari jemaat gereja bantu saya untuk biaya kuliah juga. Nah, waktu kuliah di mana? Kuliah di Universitas Cendrawasih. Jurusan apa? Jurusan hukum. Sampai tamat atau tidak? Saat ini tidak sampai tamat, sampai semester 3 saya cuti. Cuti? Iya. Kenapa cuti? Karena kekurangan biaya kuliah. Saya dengar untuk itu Teus rajin cari pekerjaan serabutan apa saja untuk kumpulkan uang, betul? Iya. Kerja apa? Kalau untuk saat ini saya biasa babat lahan sawitnya orang, terus kadang punya pekerjaan apa saja yang ditawarkan, yang penting saya dapat uang, saya kerja. Sekarang udah berapa banyak uang yang terkumpul? Sudah hampir 5 juta tapi dipakai lagi sama keluarga. Aduh, jadi habis? Iya habis karena kebetulan bapak punya adik meninggal, akhirnya uang itu kan kita budaya, jadi harus pakai untuk uang duka. Jadi cita-cita untuk melanjutkan kuliah kelihatannya bakal ya, meskipun lama lagi. Ya mungkin lama tapi tetap berusaha cari uang lagi untuk tetap kuliah. Nah, yang menarik juga Teus lepas dari cita-cita untuk bisa kuliah lagi, saya dengar Teus aktif di berbagai organisasi ya. Iya betul. Bidang apa? Kami membentuk namanya ARSA, itu Aksi Remaja Stop AIDS Papua, terus SSI atau Sahabat Sumber Informasi, dan sekarang Forum Anak Kerom. Saya dengar bahwa Teus juga terpilih sebagai Duta Perlindungan Anak. Iya. Itu yang sampai berangkat ke Shanghai. Iya. Apa yang dilakukan sebagai Duta Perlindungan Anak? Nah, sebenarnya yang dilakukan Duta Perlindungan Anak melaporkan masalah-masalah anak yang terjadi di daerah, terus dilaporkan ke setiap komisi yang ada. Jadi saat itu kami pembentukan di Bangka Belitung Kongres Anak ke-9. Di situ saya ditunjuk untuk masalah-masalah anak yang terjadi di Papua dilaporkan. Nanti baru di situ kami menyuarakan tentang hak anak. Terus yang ke Shanghai ngapain? Itu setelah kegiatan itu langsung ditunjuk dengan Ibu Linda Maliasari, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk mendampingi beliau ke Shanghai saat itu untuk mengunjungi paviliumnya Indonesia di sana. Oke. Omong-omong, kenapa pilih jurusan hukum ya? Ya, kalau hukum berangkat dari semangat pribadi. Untuk pribadi saya ingin menegakkan hukum yang sebenarnya. Jadi bukan karena uang, terus bukan memihak kepada orang-orang yang berduit, tapi betul-betul memihak rakyat yang lemah. Baik, tapi semangat untuk melanjutkan kuliah tetap tinggi ya? Iya. Sampai sekarang masih tinggi? Masih. Tinggal tunggu uang tabungan lagi ya. Baik, nggak apa-apa, kita doakan semoga tabungannya terus bertambah sehingga Teus bisa kuliah lagi ya. Baik, kita berikan aplaus untuk Teus.